Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apri Setiawan, mahasiswa PPG kategori 2 gelombang 1, siap melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 9 Mesuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ketika Bapak tanyakan kabar, ya seperti biasa, mungkin kalian sudah lupa. Jadi silakan dijawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar, ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kita awali dengan semangat supaya pembelajaran yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan baik, dengan terus semangat. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Yakin sudah? Sudah. Coba dilihat kanan kiri ada sampahnya enggak? Oh, sudah bersih ya. Kemudian mana bukunya? Kalau sudah siap, silahkan dikeluarkan dulu. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita berdoa bersama-sama. Silakan buka kelas untuk memimpin doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sudah awali dengan berdoa. Kemudian Bapak ingin tahu dulu siapa saja yang berangkat hari ini. Ade Widya, Aini Lutfiani, kemudian Bagus Saputra, Seril Ayu Ningtyas, Devi Wahyuni, kemudian Dini, Dika, Edo, Hadir, Sulis, dan hadir semua, alhamdulillah. Jadi Bapak minta kalian supaya tetap melanjutkan performa yang seperti ini ya. Jadi kalian berangkat ke sekolah setiap hari karena memang tugas kalian sebagai seorang siswa. Siapa yang masih ingat pembelajaran yang lalu? Ya, pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Kata pengaruh interaksi antar negara di dunia. Kemarin kita belajar tentang negara apa saja? Benuanya, benua apa kemarin? Benua yang ada di dunia ada apa saja? Asia, terus Australia, Eropa, Amerika, Afrika. Nah itu ya nama benua yang ada di dunia. Jadi benua-benua ini saling berinteraksi. Kemudian salah satu hasil kebudayaan negara lain yang memicu terjadinya perubahan. Apa ini? Drama Korea. Ada nggak masyarakat Indonesia yang menirukan gaya-gaya mereka ini? Ada ya. Misalnya kata-katanya yang sering keluar itu apa kalau orang-orang Korea yang
ini ya. Apa? Calameo. Itu yang sedang hangat saat ini adalah FIFA World Cup. Apa itu? Piala Dunia. Piala Dunia di mana sekarang? Di Qatar. Kabar apa yang kalian dapatkan di Qatar itu? Gosip-gosipnya, ya Korea kalah. Enggak, yang menerapkan kebudayaannya Qatar itu seperti apa? Tidak boleh kaum LGBT. Terus kalau ada yang nonton TV, ada acara serial TV sendiri dia yang mengatakan bahwa orang-orang Qatar itu banyak mengajari turis penonton sepak bolanya itu dari Argentina, dari Inggris, dari Prancis untuk mengenal Islam. Jadi dibuatlah di sana masjid yang terbuat dari kaca, dinding kaca. Jadi orang-orang itu tertarik. Kemudian disediakan 2000 muazin terbaik untuk menarik telinga dari para turis atau wisatawan tadi supaya mereka berbondong-bondong. Dan hasilnya apa? Hasilnya banyak sekali turis itu tadi yang ada yang langsung mualaf, ada yang belajar dulu kira-kira cocok dengan agamanya, agama Islam. Dan itu interaksi akibat adanya interaksi dengan negara lain. Nih, ini juga fakta aktual nih, dayaan nih. Nando, silakan baca yang keras Nando. Nih. Cewek di samping halte itu cantik banget anjay. Anjay seru banget tadi. Ini juga salah satu fakta aktual yang sudah mendarah daging kepada kalian. Nah, tuh ya. Oke, perkataan-perkataan yang seperti itu kita stop, kita cukupkan sampai sini aja. Karena itu tadi contoh hanya untuk materi, maka tidak apa-apa. Dan sekarang Bapak mau perkataan yang seperti ini dalam pembelajaran IPS tidak ada lagi seperti peraturan kita yang biasanya. Apa peraturannya? Kalau sampai kalian mengucapkan kata-kata seperti ini kemarin berapa kali? 20 kali. Ya. Jadi jangan sampai ini kalian ucapkan lagi karena ini adalah tidak kebudayaan yang tidak bagus. Apa yang anjing itu belajaran dari apa sih? Anjing. Jadi Bapak ngomong jangan sampai diulang-ulangi karena itu adalah yang bisa dari. Oke, motivasi untuk hari ini tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Jadi begitu juga dengan saya, meskipun saya tidak hebat-hebat banget ya, tapi saya masih selalu belajar. Termasuk saat ini juga saya sedang belajar untuk menjadi guru yang lebih baik. Untuk lebih semangat lagi kita dalam memulai pembelajaran kita kali ini, maka kita terus semangat dulu ya untuk memotivasi diri kita. Oke, masih ingat terus semangatnya? Masih. Oke, tetap semangat. Asik, jos. Ya, biar lebih semangat lagi. Alur pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah mengamati video yang akan ditampilkan. Jadi nanti Bapak akan menampilkan video, kalian silakan untuk ditonton, disimak. Kemudian setelah itu akan ada pertanyaan untuk kalian. Kemudian berdiskusi dengan teman sekelompokmu untuk mengisi LKPD yang diberikan. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, untuk penilaian kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap ini dilihat dari sikap kalian dalam pembelajaran ini, ya. Kemudian pengetahuannya nanti ada post test dan tes. Selanjutnya untuk yang penilaian keterampilan ini berdasarkan kemampuan kalian dalam berdiskusi, kemampuan kalian dalam presentasi, dan juga kemampuan dalam membuat laporan secara berkelompok. Jelas untuk penilaiannya ya? Jelas ya? Silakan keluarkan kertas lembarnya.
Bapak berikan waktu 1 menit untuk mengerjakan pretest. Tuliskan nama, ya, tuliskan nama dan pilihan jawabannya saja A, B, C atau ya, cukup. Silakan dikumpulkan. Catat saja. Sudah? Baiklah, Bapak cek dulu jawabannya ya. Bapak mau lihat seberapa yang berapa orang yang memang benar-benar sudah menguasai, yang sudah tahu. Nah, hanya ada beberapa orang saja yang bisa menjawab dengan tepat. Ya wajar karena kita belum melaksanakan pembelajarannya ya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kalian bisa memahami soal-soal yang berkaitan dengan seperti ini, terutama materinya ya. Kita sudah kalian kerjakan. Sekarang kita simak video bersama-sama ya, pertama mengenai perubahan sosial. Ini siapa ini? Kalau penampilan nggak beres, ada yang main ini ya? Ada. Sekarang hatinya miring ya. Berdekatan saja saling cek.
Kalau sekarang temannya terluka dia mungkin apa? Deguk. Deguk terus belok. Oke. Videonya sudah kalian lihat. Sekarang ini ada permasalahan yang harus kalian pecahkan, terutama simpulkanlah pengertian perubahan sosial dan budaya, kemudian analisis perbedaan perubahan sosial dan perubahan budaya. Yang ketiga, analisis bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, pertanyaan ini nanti akan ada di LKPD. Silakan nanti kalian terima LKPD-nya, kemudian kalian kerjakan. Sekarang ayo kita berkelompok. Nah, sekarang Bapak ini bagi kelompok dulu. Ya, kita bagi kelompok. Jadi Bapak mau satu kelompok beranggotakan 4 ya, 4. Satu kelompok 4, kemudian ada sisa satu kelompok yang beranggotakan 5 orang. Nah, Bapak bagi kelompoknya untuk peringkat 1, 2, 3, dan 4 silakan nanti menjadi ketua kelompok untuk memberikan pengaruh positif bagi teman-temannya ya. Jadi bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok itu. Untuk yang kelompok pertama, kelompoknya yang 1 Fatan, kemudian kelompok 2 Sulis, kelompok 3 Regi, kelompok 4 Kamila. Jadi silakan kalian berpindah tempat sesuai dengan yang sudah Bapak bagi tadi. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan berpindah. Ada 15 orang yang hadir, jadi satu kelompok ada 4 kelompok, 3 kelompok beranggotakan 4 orang dan 1 kelompok beranggotakan 3 orang. Jadi sesuai kata saya tadi, peringkat 1, 2, 3, dan 4 silakan bertanggung jawab atas teman-temannya, motivasi untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, silakan dibuka bukunya, nanti akan segera saya bagikan KPD-nya. Manfaatkan semua sumber yang kalian miliki. Tapi untuk bukunya, kalau seperti ini kan kalian diskusinya kurang efektif ya. Silakan untuk saling berhadapan biar bisa berdiskusi. Ya, yang ini aja, itu sama ini pindah ke depan. Nah, lama aja yang pindah ke depan ini. Nah. Diangkat, diangkat. Ya, jadi silakan dilihat lembar LKPD-nya. Di sini ada petunjuknya. Silakan kalian baca petunjuknya, kemudian kalian kerjakan. Pada halaman kedua dan halaman ketiga, di situ ada permasalahan yang harus kalian cari solusinya. Silakan dimulai dari sekarang. Ingat, pembelajaran ini, diskusi ini ada dengan keterampilan menyajikannya ya. Jadi dari sinilah Bapak akan memberikan nilai kepada kalian. Silakan dimulai dari sekarang, waktunya 10 menit. Nah.
Sisi lain menimbulkan dampak yang tidak itu dari sini kita cari dari sini Ya, silakan cari. Coba dikaitkan sama ini, ya. COVID-19 berapa? Yakin? Silakan diisi ya. Cari alasannya kenapa bisa dianggap seperti sana. Karena kompor ini juga lihat. Masih diskusi apa tadi? Oh, dari bawah dulu saya ya nggak apa-apa, nggak harus berurutan kok. Oke, waktunya sudah habis. Bapak mau di sini kalian untuk masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya ya, sesuai dengan nomor yang Bapak dari kelompok 1 terlebih dahulu. Dari kelompok 1 dulu. Silakan pengertian dari perubahan sosial. Berdiri. Disimak. Jadi jawaban dari kelompok 1 ini adalah jawaban yang sudah benar, tapi dia langsung menjelaskan kepada perbedaannya. Belum ada pengertian dari perubahan sosial itu apa, kemudian perubahan budaya apa. Nah, tadi dilengkapi oleh kelompok 2, dikatakan bahwa perubahan sosial tadi apa, Rahman? Perubahan yang terjadi pada sistem struktur masyarakat. Kedua, Bapak mau dari kelompok yang ready, ya, kelompok 3 ya. Silakan kalian. Jadi ada kasusnya kan COVID-19. Nah, di situ untuk menjelaskan langsung 3 saja. Dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, dilihat dari perencanaannya. Silakan. Karena dalam waktu dekat sudah banyak memakan korban. Dilihat dari perencanaan tidak diperlukan karena ini adalah suatu yang tidak direncanakan. Dari besar kecilnya? Kecilnya karena adanya lockdown
banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Besar atau kecil? Besar, pengaruhnya besar. Oke, ada kelompok lain yang ingin memanfaatkan jawaban dari kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 4. Karena menyebabkan banyak korban jiwa di dunia. Lanjut, apa lagi? Dilihat dari revolusi. Ya, karena sangat cepat menjangkit seluruh dunia. Apalagi yang terakhir? Ya, secara tiba-tiba karena sebuah pandemi ya. Nah, Bapak sangat senang sekali pada kesempatan kali ini karena kalian semua adalah anak-anak hebat, bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang sebelum kita bersama-sama untuk menyimpulkan, Bapak mau kasih ice breaking dulu. Ya, ice breaking. Kita biar lebih fokus lagi nanti ya dalam mengerjakan soal juga. Jadi kalau Bapak bilang tepuk 1, maka kalian silakan tepuk sekali ya. Tepuk 1, tepuk 2, 2 saja, 3 ya. Tepuk 3. Ulangan lagi ya. Fokus ya, yang nggak fokus nanti nggak dapat hadiah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 3. Yang dapat hadiah cuma 4 berarti. Ingat nggak? Kalau saya bilang tepuk 1, maka tepuk 1 kali. Kalau cuma 3 kan berarti kita tepuk dong. Ya, karena akan fokus, Bapak kasih biar lebih fokus lagi nanti ya. Ya, meskipun nggak seberapa ya, tapi alhamdulillah bisa untuk menggunakan ketidakpastian. Sama-sama. Ya, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada kesempatan kali ini? Silakan untuk ditanyakan yang belum jelas atau yang ingin tahu lebih jelas lagi. Sudah, Perubahan sosial budaya kita itu apa, Pak? Perubahan budaya di sekitar kita. Ya, jadi kita jawab satu pertanyaan dulu ya. Nanti Bapak persilahkan satu lagi ya kalau mau aja. Jadi perubahan budaya itu yang ada di sekitar kita itu adalah contohnya perubahan yang bisa kita lihat dengan mata, ada wujudnya. Ada wujud yang bisa kita lihat. Contohnya apa? Masih ingat kalian yang pernah melihat orang membajak sawah dengan kerbau sapi? Benar. Kemudian sekarang berubah membajak sawah dengan apa? Dengan mesin. Itu adalah salah satu contoh perubahan budaya. Pokoknya yang bisa dilihat ya, rambut bisa dilihat kan? Budaya itu perubahan rambut yang dulunya gondrong berponi. Sekarang apa? Cemek ya, cemek. Pertanyaannya. Terus masih ada lagi ya? Bapak berikan satu kesempatan lagi yang ingin bertanya. Ayo, masih ada? 3, 2. Perubahan sosial. Kemudiannya. Iya kan? Itu kan tren ya.
apa enggak? Oh, bercanda ya. Bapak hargai pertanyaan. Kalau perubahan sosial itu contohnya tadi kan sudah dijelaskan perubahan budaya ya kan? Nah sekarang perubahan sosial itu yang seperti apa? Perubahan sosial itu perubahan yang tidak ada wujud yang bisa dilihat oleh mata. Kalau tadi ada kapal dan traktor bisa dilihat, nah sekarang nggak bisa dilihat. Misal kalau ketika dulu kalau ada guru, siswa itu kalau lewat muter atau lewat tapi sambil waduh nunduknya minta ampun seperti ini. Kalau sekarang Pak, tadi sudah diterangkan. Halo Pak, itu adalah perubahan sosial. Itu ya, Bapak kira sudah cukup untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian ayo kita menyimpulkan. Sama Bapak mau minta satu orang dari kalian untuk bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ada yang bersedia? Salim ya, silakan. Perubahan sosial merupakan perubahan struktur dan fungsi budaya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Baik. Bentuk perubahan dilihat dari waktunya, revolusi, evolusi, pengaruhnya benar, besar, kecil. Dilihat dari perencanaannya, direncanakan dan tidak direncanakan. Ya, baik sekali kesimpulan yang diberikan oleh Nur Salim. Bapak tidak perlu meminta kepada yang lain karena memang sudah sangat lengkap kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Nur Salim. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, perubahan sosial kita lihat pada slide. Ini perubahan sosial merupakan perubahan struktur dan fungsi budaya secara bertahap dalam waktu tertentu. Ya, dalam waktu tertentu itu berarti bisa dilihat dari waktunya, evolusi cepat atau lambat, pengaruhnya besar atau kecil. Kemudian dari perencanaannya direncanakan dan tidak direncanakan. COVID-19 dilihat dari waktunya itu berlangsung secara cepat, kemudian dari pengaruhnya sangat besar karena seluruh dunia, kemudian perencanaannya tidak direncanakan. Siapa yang bisa melakukan? Oke, silakan keluarkan kertas lembar. Bapak ada kotak 3 soal, silakan kalian kerjakan. Bapak berikan waktu 2 menit untuk 1 soal. Dan pilihan gandanya saja A, B, C atau D. Sudah ya, waktunya sudah habis. Jadi silakan kalian kumpulkan, ketua kelompok silakan mengumpulkan beserta laporan dan FKPD-nya ke depan. Bapak tunggu dalam hitungan 5. Dan langsung Bapak cek ya, ada berapa orang. Ya masih ada lagi ya. Ada 1 orang yang belum tuntas, jadi baru benar 2 soal, nilainya masih 67 dan itu belum tuntas. Namanya di sini adalah Saifaul. Ya, jadi untuk Saifaul silakan nanti buka bukunya halaman 96. Di situ ada aktivitas kelompok. Silakan nanti dikerjakan aktivitas kelompok itu secara mandiri dan dikumpulkan ke Bapak besok ya. Untuk Reni dia. Untuk sisanya silakan kalian buat ringkasan kecil ya, sesingkat mungkin. Yang penting kalian bukti bahwa kalian sudah membaca materi mengenai
faktor pendorong terjadinya perubahan sosial ya. Dan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Jelas tugasnya? Jelas. Bapak mau meminta satu orang dari kalian untuk memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini supaya ada kesempatan bagi Bapak untuk memperbaiki apabila ada kekurangan. Silakan. Satu orang. Tulis ya, silakan tulis. Gimana? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan Pak, karena kita nonton video. Besok lagi kita ingin nonton video lagi Pak. Yakin? Ya. Yang lain pengen nonton video lagi? Ya. Ternyata pembelajaran kalian adalah audio visual yang Bapak usahakan supaya besok bisa belajar menggunakan media video lagi. Terima kasih atas refleksinya. Kalian semua anak-anak hebat ya. Nah sekarang ada pesan moral untuk kalian terakhir. Silakan disimak. Dari semua adegan tadi kita dapat menyimpulkan peradaban manusia selalu mengalami perubahan dalam segala hal. Dalam perubahan itu terdapat hal yang baik dan buruk, banyak hal baik yang hilang terurus oleh zaman dan terganti oleh hal buruk. Kita juga jadi lebih pasif, kurang aktif dalam bergerak. Waktu kecil kita aktif bermain permainan tradisional, pergi bersepeda dan lain-lain. Namun sekarang kita hanya menatap layar HP dan rasa ego kita tinggi. Memang ada positifnya, teknologi semakin canggih, banyak terjadi pengenalan budaya baru. Namun tata krama kita sebagai orang timur sangatlah kurang. Solusinya kita harus bijak dalam memilih perubahan apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai identitas kita sebagai bangsa timur ini turun. Sekian pembelajaran yang bisa kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Marilah bersama-sama kita akhiri pembelajaran IPS kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.